Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Ustazah Amel di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dengan membaca isti'adzah wa basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pekan ini kita masih belajar tentang materi pidato persuasif. Kita akan belajar bagaimana tahapan menulis teks, bagaimana cara memersuasi, apa-apa saja unsur pidato, serta menemukan informasi dalam pidato dan menyimpulkan pidato. Kita akan fokus tentang bagaimana persiapan-persiapan sebelum kita melakukan sebuah pidato. Untuk sebagian orang, perlu adanya persiapan-persiapan yang dilakukan agar pidato kita yang akan disampaikan lebih matang, persiapannya lebih matang. Yang pertama, tahapan menulis teks. Tahapan menulis teks ini bertujuan agar materi yang kita sampaikan dapat dikuasai dengan baik, serta terkonsep dengan baik. Yang kedua, menonton orang berpidato. Tujuan kita menonton orang berpidato, kita bisa mengetahui bagaimana cara berpidato yang baik, serta kita dapat mendapatkan ilmu-ilmu dari orang yang sering melakukan pidato di depan umum. Oke, dalam tahapan menulis teks pidato, yang harus kita pelajari adalah pelajari topik, yang kedua memahami tujuan, yang ketiga memahami audiensi. Dalam mempelajari topik, kita harus mengetahui dan menguasai topik yang akan disampaikan. Luangkan waktu kita untuk membaca buku di perpustakaan atau artikel-artikel yang berkaitan dengan topik agar membantu kita dalam menguasai materi-materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, sumber berorientasi opini. Sumber berorientasi opini ini kita bisa lihat di surat kabar. Di surat kabar dimuat banyak berita-berita atau opini-opini yang bisa kita jadikan acuan kita dalam berpidato. Memahami tujuan. Apa sih tujuan kita dalam melakukan pidato? Ya, jadi kita harus paham betul apa sih tujuan kita, seperti itu. Contohnya, jika kita ingin mengangkat sebuah topik tentang daur ulang sampah, maka penting bagi kita untuk mengetahui banyak hal tentang sampah. Banyak hal ilmu tentang sampah. Refleksikan apa yang kamu harapkan dari audiens. Contoh, ketika kita sudah mengetahui tujuan kita, otomatis kita harus punya harapan-harapan dari audiens. Apa itu harapannya? Harapannya audiens dapat mengikuti, dapat setuju apa yang kita opinikan. Nah, jadi kesimpulannya, dengan tujuan ini, kita dapat mengajak audiens untuk membuang sampah pada tempatnya. Atau kita mengajak audiens untuk memisahkan sampah-sampah agar mudah dalam pendaur ulangan. Atau tujuan kita bisa juga untuk meyakinkan pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah daerah di sekitar kita untuk membuat program sampah terpadu. Nah, dengan kedua tujuan ini, program atau tujuan kalian dapat tercapai dengan baik, dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Memahami audiens. Ketika kita menghadapi berbagai karakter audiens, kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Jika kita melihat audiens yang sudah mengetahui topik yang disampaikan, maka kita harus menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Karena mereka
akan bosan ketika mendengarkan apa yang kita sampaikan, sehingga perlu adanya bahasa-bahasa sederhana atau ide-ide baru yang akan disampaikan. Seperti itu. Jika audiens belum paham atau ada audiens yang tidak setuju dengan topik yang disampaikan, maka perlulah kita meyakinkan secara serius kepada audiens agar mereka mempertimbangkan untuk menyetujui pendapat-pendapat kita, untuk menyetujui opini-opini kita. Seperti itu, ya. Jadi di sini target kita adalah audiens. Targetnya adalah untuk membujuk audiens, sehingga audiens itu gimana caranya harus percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ada cara bagaimana mengajak atau bagaimana membujuk para audiens, para masyarakat. Yang pertama, gunakan pendekatan etika. Yang kedua, bagaimana caranya kita dapat menggugah perasaan audiens. Yang ketiga, buatlah opini yang masuk akal. Buatlah materi yang masuk akal. Buatlah sebuah hal-hal yang membuat masuk akal. Nah, pendekatan etika ini kita bagaimana caranya menyentuh audiens lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Contohnya, dalam hal buang sampah. Apa sih nilai-nilai moralnya? Yang pertama, kalau dari agama, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, contohnya seperti itu. Dan kebenarannya apa? Kebenarannya dengan membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kita akan bersih, hidup kita akan sehat. Seperti itu. Kemudian, emosi. Menyentuh perasaan audiens dengan cara membakar semangat atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Jadi, emosi di sini kita harus benar-benar menyampaikan pesan itu kepada audiens, sehingga audiens merespon dengan rasa yang haru, rasa yang semangat, seperti itu. Jadi di sini perlu adanya body language atau ekspresi-ekspresi muka yang kita gunakan, ya. Jadi untuk mendukung emosi kita muncul, seperti itu. Yang ketiga, logika. Nah, bagaimana memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Seperti itu. Contohnya tadi seperti daur ulang sampah, kita yakinkan kepada audiens bahwa dengan adanya daur ulang sampah, barang-barang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Barang yang tadinya tidak berharga menjadi berharga. Nah, seperti itu. Kasih contoh-contoh yang logika, ya, yang berlogika. Contohnya sampah dari botol-botol minuman itu bisa dijadikan kursi yang bisa disimpan di taman-taman, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita memberikan contoh-contoh yang berlogika, si audiens itu akan percaya, ya, sehingga mereka setuju dengan argumen yang kita sampaikan. Oke, di sini perlu diketahui, ya, bahwa dalam pidato itu ada unsur-unsur. Yang pertama ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Nah, ini sudah lumrah, ya, sudah umum. Kalian pasti tahu ini apa aja yang harus ada di pembukaan apa, di isi apa, dan penutup apa. Yang paling intinya adalah di bagian isi, ya, kita memaparkan suatu permasalahan ini harus rinci, harus jelas, seperti itu. Selanjutnya, informasi dalam pidato persuasif. Nah, informasi ini kita dapatkan jika kita melihat video orang lain sedang berpidato, ya, atau melihat orang pidato secara langsung. Nah, ini adalah suatu hal yang mesti kita pelajari ketika mendengar atau melihat. Adapun langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif,
Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Langkah-langkah ini sangat bermanfaat sekali ketika kalian sedang melihat atau mendengarkan pidato seseorang. Nah ya, silahkan ketika kalian melihat pidato seseorang, lihatlah bagaimana dia berpidato, kualitasnya seperti apa. Jika kualitas dia baik, kualitas dia bagus, bisa kalian jadikan acuan ketika kalian berpidato secara umum, di hadapan umum ya, seperti itu. Adapun simpulan isi pidato persuasif, langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan ballpoint. Ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Kenapa harus ada menyimpulkan pidato? Karena simpulan ini berguna ketika kalian melihat garis-garis pokok atau pokok-pokok utama atau isi-isi penting yang ada di dalam pidato orang tersebut. Adapun aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif, yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan ini. Untuk tugas di pekan ini adalah meresum materi ya, atau meringkas materi. Nanti tugasnya dikirim ke link yang akan Ustadzah share ke wali kelas. Untuk informasi, pertemuan depan itu evaluasi harian pertama. Yang diujikan itu adalah materi dari awal hingga pekan ini. Oke, mungkin dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Mari kita tutup materi pekan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.